Pilkada 2024 masih kami hadirkan untuk Anda pemirsa, dan memasuki waktu sore tentunya kami dari Jawa Post TV terus mengawal dan memantau bagaimana perkembangan dan juga berita informasi-informasi terhangat, update terkini seputar Pilkada 2024. Dan saat ini bersama saya, Septi Dejeng, yang akan menemani Anda juga. Dan juga kami akan langsung mengajak Anda untuk menyaksikan dialog update Pilkada yang akan langsung kami berikan kepada Anda dari studio Jakarta. Selamat menyaksikan. Itu tadi cuplikan video yang memang menyoroti Jakarta. Tapi kali ini kita tidak hanya membahas tentang Jakarta tapi juga wilayah lain. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Hatip. Mas Hatip, kita mulai dari yang general dulu ya. Apa yang menarik nih dari Pilkada tahun ini dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak. Ini memang Pilkada kali ini yang paling menarik adalah pertama dilakukan secara serempak, nasional. Ini dalam catatan demokrasi kita, mungkin ini betul-betul yang pertama kali ini ya, secara serempak di dua level pilkada besar, tingkat 2, lebih-lebih di tingkat provinsi. Nah, ini tentu menggambarkan betapa iklim demokrasi kita memang hari ini kita apresiasi cukup dinamis, sangat baik ya dari sisi pelaksanaan pilkadanya. Nah, tentu dengan berbagai macam catatan di dalamnya, teknis, ya, persiapan dan sebagainya itu penting untuk direview dan diperbaiki. Tapi dari sisi nilai-nilai demokrasi, saya kira ini mungkin dalam sejarah bernegara ya, ini catatan yang cukup baik ya bagi demokrasi kita. Dalam konteks demokrasi elektoral ini secara serempak nasional, dan setidaknya per detik ini tidak ada gejolak, tidak ada gesekan yang kira-kira itu menjadi sebuah catatan atau noda ya dari sebuah proses demokrasi. Ya. Saya kira ini proses demokrasi yang patut kita apresiasi untuk bangsa besar ini ya. Iya. Untuk Republik kita ini. Saya setuju sekali, kita aminkan, karena kalau bicara logistik, kemarin kami juga dari laporan Nusantara Kini ada beberapa wilayah yang memang harus menggunakan kuda gitu misalnya ya. Betul. Atau jalur laut yang tidak pada umumnya gitu. Nah, itu kan tantangan tersendiri. Saya setuju dan sepakat dan mudah-mudahan kondusif hingga akhir nanti begitu ya. Tapi sekarang yang mau saya bahas adalah bagaimana behavior atau perilaku secara keseluruhan orang Indonesia memilih, sambil juga mau memahami bagaimana metode dari teman-teman LSI sendiri gitu ya, ketika mau melaporkan dari misalnya Oktober, kemudian November gitu, sampel, kemudian metode kerja, margin of error, itu seperti apa sih? Boleh bawa kami dengan yang basic dulu. Ya, ini memang bagian dari partisipasi ya dalam konteks pilkada, atau secara umum partisipasi dalam hal demokrasi. Kita institusi di lembaga penelitian memberikan semacam gambaran preferensi pemilih tentu secara periodik kepada masyarakat di satu wilayah. Nah, gambaran umum tentang preferensi pemilih di satu wilayah itu kita potret melalui survei opini publik. Nah, lewat survei kira-kira probabilitas keterpilihan dari kandidat tertentu itu bisa terpotret. Apakah peluang besar dan kecilnya itu bisa tergambarkan dari survei yang kita lakukan. Tentu variabel dari survei itu tidak hanya bicara keterpilihan ya, atau yang biasa kita sebut dengan elektabilitas. Banyak sekali variabel dari sebuah survei yang kita lakukan itu. Mulai dari apa kemudian yang menjadi pertimbangan umum publik ketika menentukan pilihan atau memilih kandidat. Terus ada juga kapan sih publik itu mengeksekusi, menjatuhkan pilihannya. Mengingat survei kita dilakukan secara periodik, bisa 2-3 bulan, bahkan 4 bulan, bahkan 1 tahun sebelum pelaksanaan. Wow. Nah, itu terpotret itu. Dan yang selalu kita potret memang juga ini kaitannya dengan ini yang selalu menjadi tanda kutip gitu ya, momok dalam demokrasi, politik uang. Nah, itu ada tema tersendiri memang yang kita potret, seberapa wajar sih publik kita itu mentoleransi begitu perilaku atau praktek-praktek politik uang. Nah, sampai kemudian seberapa besar pengaruhnya itu. Nah, dari catatan kita memang kita harus akui ini masih perlu semacam pendidikan dalam proses demokratisasi tentang perilaku pemilih kaitannya dengan politik uang.
gitu, Mbak. Jadi edukasi masih harus digencarkan. Betul sekali. Untuk hal ini. Baik, sekarang saya mau bertanya juga soal metode. Ketika bicara survei, sampel responden itu ada berapa yang dihubungi atau dikontak? Oke. Ini memang pertanyaan yang selalu muncul. Setiap dalam interview media mainstream selalu keluar ya. Ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan umum ya, tapi buat kami ini sangat penting pertanyaan ini terkait dengan jumlah responden, terus kemudian metodologi, cara penarikan sampel, sampai kemudian tingkat kepercayaan, margin error dan lain sebagainya ya. Ya kira-kira memang itu yang justru harus lebih diketahui oleh publik ketimbang hasil-hasilnya. Karena kalau bicara hasil nanti bisa dipengaruhi oleh yang elementer tadi itu, yang di awal dulu itu. Nah umumnya kita selalu menggunakan dalam konteks jumlah responden itu selalu di angka standar ya. Saya kira ini bukan hanya di LSI, di teman-teman lembaga-lembaga yang lain juga hampir sama gitu. Dari sisi jumlah responden itu di angka 440. Kemudian tentu nanti ini berpengaruh dengan tingkat margin error ya. Semakin besar angka jumlah responden yang diambil, tentu akan semakin menekan dari sisi margin of errornya. Dari 440, kemudian naik ke 600, naik kemudian ke 800, bahkan di tingkat nasional kita bisa ambil di angka 1.200 responden di tingkat nasional. Ya. Meskipun itu tidak menjadi sebuah rujukan utama di provinsi, umpamanya di 600, nah. Atau di kabupaten di angka 440 enggak. Bisa saja di kabupaten itu di angka yang lebih besar dari yang di provinsi. Bisa saja gitu. Jadi di kabupaten tertentu kita ambil 1.200 responden. Jika dibandingkan dengan nasional itu setara jumlah respondennya ya. Padahal level populasinya kan berbeda. Level di kabupaten dengan level di nasional ya. Dari sisi jumlah pemilih ya. Nah, kalau kita sebut kira-kira definisinya populasi adalah kan pemilih ya kalau di survei kita, karena objek penelitian kita populasinya adalah pemilih yang terdaftar ya, yang kita sebut dalam istilah DPT itu daftar pemilih tetap, atau jika belum ditetapkan masih DPS begitu ya, daftar pemilih sementara, mengingat tahapan pelaksanaan pilkada yang mungkin belum berjalan atau masih dalam tahapan pendataan para pemilih potensial yang disebut DP4 dan sebagainya. Ada pertimbangan khusus nggak kenapa misalnya satu kabupaten jumlahnya akan lebih banyak sampelnya ya ketimbang daerah lain gitu misalnya? Ini pertimbangannya lebih ke tujuan penelitiannya nih apa nih Mbak? Outputnya kira-kira begitu, dan apa yang diinginkan atau mau sedetail mana data yang dihasilkan. Nah nanti kan kita akan menyusun yang kita sebut dengan distribusi dukungan. Tentu semakin besar jumlah responden, nah nanti distribusi dukungannya tentu akan bisa semakin detail, dan tingkat margin error ketika kita distribusikan ke dalam aneka segmen dukungan, segmen gender, latar belakang organisasi agama, terus kemudian juga pendidikan, ekonomi, bahkan sampai ke wilayah profesi, itu akan bisa semakin menggambarkan ketika jumlah sampel yang kita ambil itu kita perbesar gitu ya. Nah itu saja sih perbedaannya. Kita sering sampaikan, ini mas kira-kira angka 440 ini dibandingkan dengan 2 juta pemilih ini gimana ini kan gitu. Nah itulah kemampuan, memang kekuatan dari sampel ya, sampling yang kita lakukan, tentu dengan metodologinya yang sangat ketat kita ambil, juga pengawasan, mekanisme kontrol, kerja-kerja teknis di lapangannya juga Mbak. Yang paling penting, kedisiplinan seorang peneliti, tim peneliti untuk menjalankan metodologi itu juga menurut saya perlu jadi POV gitu ya, ketika membaca akurasi dari sebuah data yang dihasilkan. Sepakat. Jadi kalau misalnya 440 adalah yang terpilih sesuai dengan filternya gitu ya kan, ini akan menghasilkan data yang sahih juga. Betul, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kembali melihat Indonesia secara keseluruhan. Saya tertarik sekali ingin mengetahui sebenarnya mungkin bisa dibuat top 3-nya kali ya Mas ya. Ketika seorang sudah mau memilih, faktor apa yang menginfluence atau mempengaruhi orang ini memilih seorang pemimpin? Apakah ya misal ya gendernya, apakah latar belakang sukunya, atau justru kita sudah teredukasi, saya harus lihat dulu program kerjanya, misalnya gitu. Silakan boleh dielaborasi. Nah, yang ini memang juga kita sebut dengan argumentasi elektoral, kira-kira gitu ya. Kenapa saya sebagai seorang responden terpilih misalnya memilih si A, memilih si B, memilih si C. Sebetulnya alasan teknis Mbak yang selalu
muncul ketika kita elaborasi kenapa Bapak Ibu memilih kandidat yang Bapak Ibu pilih gitu. Ya saya kenal nama tersebut gitu. Nah itu selalu muncul argumentasi yang kita sebut dengan popularitas. Kenal, jadi kenal. Kata kuncinya kenal. Betul, kata kuncinya kenal. Nah definisi kenal di survei itu tidak harus kenal ngobrol begini sampai mendalam begitu, tidak hanya sebatas melihat gambar, oh saya pernah lihat, oh pernah saya lihat juga di televisi, oh pernah itu tampil di media sosial, umpamanya pernah nge-DM dan lain sebagainya, itu sudah definisi kenal buat kita ya. Jadi itu argumentasi pertama. Yang dari survei ke survei kita tanya kenapa, ya karena saya kenal. Gitu, itu dalam teori strategi memenangkan begitu, strategi pemilihan itu yang kita sebut dengan hukum besi kalau mau terpilih. Jadi maksimalkan dulu tuh angka popularitasnya, karena potensinya semakin besar, semakin tinggi popularity, peluang terpilihannya, elektabilitasnya juga semakin besar. Dua lain atau itu sangat sudah terpatahkan dengan yang penting kenal dulu, yang lain mengikuti. Iya memang begitu, kenal dulu, mengikuti. Yang lain akan mengikuti. Karena kan bahasanya, ya saya nggak suka. Menilai suka atau tidak kan dari kenal. Menilai visi misi ya dari kenal. Nah, kira-kira kan gitu. Tapi itu memang selalu menjadi alasan utama. Nah, alasan-alasan bicara kapasitas, kapabilitas, kemampuan, terus kemudian juga ada aspek personal figur dari seorang kandidat itu selalu muncul juga. Cuma tadi saya sampaikan yang paling utama memang adalah aspek popularity. Iya, aspek popularity. Ini menarik sekali dan kita akan terus lanjutkan dialognya. Kami akan terus menantikan dan memantau hitung cepat. Kita akan jeda sejenak, kami segera kembali tetap bersama Jawa Post TV. Silakan. Terima kasih Anda masih bersama Update Pilkada. Anda masih menyaksikan Hitung Cepat Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024 live dari Studio Geraha Pena Jakarta bersama saya Putri Anindita, dan juga sudah hadir bersama kita Mas Muhammad Khatib dari Lingkaran Survei Indonesia. Kita lanjutkan obrolan kita dan sekarang spotlightnya akan mengerucut ke Jakarta. Gitu ya. Kalau saya melihat data, walaupun tentunya bukan yang terkini, nanti boleh dibandingkan survei LSI yang dipublis atau dirilis pada Oktober lalu, ini ada pasangan Ridwan Kamil Suswono, raihan suaranya 37,4%, mengungguli pasangan Pramono Rano Karno yang nomor 3 gitu. Tapi apakah ada progresi pergeseran suara dibandingkan hasil survei Oktober lalu dengan sebelum kita mencoblos hari ini ya, artinya November lah gitu. Boleh ditangkap? Kita memotret memang ya secara periodik, khusus bicara Pilgub di DKI dari survei yang kita lakukan, setidaknya ada kita data terbaru itu di November ya, itu mendekati hari pemilihan. Kita ingin lihat sebetulnya dinamika elektabilitas yang terjadi dari masing-masing dukungan kepada masing-masing kandidat ya, pasangan calon. Nah kalau kita lihat dari datanya memang tidak terlalu ada dinamika yang signifikan dari survei ke survei, masih dalam batasan-batasan margin of error. Jadi tidak jomplang kira-kira gitu Mbak, perbedaan data di periode Oktober dengan di periode November. Dan menariknya memang kalau bicara tingkat dukungan berdasarkan data ya, itu sangat kompetitif, hanya ada pada 2 pasangan calon saja. Ini sudah lebih mengerucut gitu ke 2 pasangan calon, meskipun kita pahami ada 3 ya sebetulnya di DKI yang berkontestasi. Ada 3 pasangan calon begitu, tapi melihat peta elektabilitasnya, peta dukungannya itu publik ya umumnya lebih mengalamatkan dukungannya itu hanya kepada 2 pasangan calon saja, Pak RK dengan Pak Suswono, terus kemudian ada Mas Pram ya, dengan Bang Dul atau Mas Bang Rano Karno. Rano Karno ya. Nah kompetisinya kira-kira begitu, lebih sengit di 2 itu ya, tanpa saya bermaksud menyampingkan yang Darmakun, tapi faktanya dari data kita memang
kompetisi dukungan yang lebih dinamis gitu, lebih sengit itu ya di dua pasangan calon itu saja. Nah ini menarik karena kalau kita lihat Jakarta ini adalah satu-satunya wilayah yang memiliki potensi pilkada 2 putaran gitu ya dengan undang-undang terbaru. Pertanyaan saya adalah akan seperti apa nih dinamika voters nanti gitu ya, walaupun kan misalnya secara behavior mengerucut kedua, maksudnya 1 melawan nomor 3 gitu ya. Tapi bisa jadi belum sampai 50%, kan begitu. Betul. Nanti apa efek dari yang misalnya sekian persen memilih nomor urut 2 kepada putaran kedua jika ada? Oke, ini memang spesifik ya bicara Jakarta kaitannya dengan regulasi atau undang-undang gitu, peraturan tentang pilkada di DKI yang ketika satu pasangan calon atau semua pasangan calon belum ada yang dominan di atas 50%, maka yang terbesar dengan yang keduanya ya, dia otomatis masuk ke putaran kedua, kan kira-kira begitu ya, sederhananya ya, aturan teknisnya kira-kira begitu, pemahaman teknisnya. Nah tentu nanti putaran kedua yang satu kandidat lagi ini tidak ikut nih, kan gitu kira-kira. Nah pertanyaannya bagaimana pengaruh atau kemana sih migrasi pemilih yang kandidatnya di putaran pertama itu ke putaran kedua tidak bisa ikut lagi gitu. Betul. Ya. Nah dalam teori komunikasi begitu ya, dalam teori komunikasi publik itu cenderung akan mengalamatkan, akan menentukan pilihannya itu pertama pertimbangannya itu kepada kandidat yang terasosiasi paling kuat. Paling punya potensi menang. Nah tentu ini kan bagaimana membangun opini, bagaimana membangun image bahwa kandidat tersebut paling kuat, paling siap, paling banyak dukungan dari berbagai macam kalangan, tokoh dan lain sebagainya. Sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar voters. Ah ya udah ini yang saya dukung nih, menang ini. Iya. Sama aja kayak nonton bola, kita pengen klub bola kita menang gitu. Jadi kenapa kita harus memilih yang kayaknya potensinya nggak menang gitu. Meskipun ada itu bandwagon ya, bandwagon efek ya, efek gebong kan kira-kira begitu. Tapi ada juga yang memang sebagian kecil underdog efek ya, bahwa saya pilih yang ini aja deh, kasihan ini nggak dukungnya gitu, atau terjolimi ini kan kira-kira begitu. Tapi itu kalkulasinya kecil. Baik. Kalkulasinya kecil. Nah, sekarang mau memahami behavior pemilih juga, bahwa saat ini ada beberapa kandidat yang didukung oleh partai politik yang sangat gemuk, ya berkoalisi, gitu ya. Apakah ini sebenarnya memang punya pengaruh kepada voters, gitu ya? Itu satu. Terus sekarang kita bicara Jakarta dulu ya. Kan Jakarta ada timur, utara, barat, selatan, dan pusat, gitu. Adakah perbedaan behavior antara kelimanya atau secara umum aman-aman saja, mengingat juga sebenarnya ada paslon yang bahkan beliau-beliaunya ini memilih tidak di wilayah Jakarta, kan gitu ya, maksudnya adalah sebuah ceritanya kita akan memilih pemimpin untuk Jakarta, tapi beliau-beliaunya akan vote untuk dirinya di wilayah lain gitu. Nah saya mau menangkap keunikan-keunikan ini, silakan. Ya ini DKI ya Mbak, ini kita bicaranya DKI ya. Kita asumsikan ini pemilihnya paling rasional dengan tingkat pendidikan, ekonomi, dan pendapatan. Ini kira-kira cermin lah, cerminan dari wilayah lain. Ini kan DKI. Bahkan di pilkada sebelumnya DKI ini kan disebut pilkada rasa pilpres. Mas yang bilang gitu. Ya, memang faktanya begitu ya, bahwa apa yang terjadi di DKI itu kira-kira menginfluence dari dinamika demokrasi di wilayah-wilayah lain. Bahkan bisa menjadi cerminan, kira-kira begitu. Nah, tapi yang terjadi dari data kita ketika argumentasi publik memilih dan lain sebagainya, apakah pertanyaannya tadi kandidat yang didukung oleh partai tertentu yang beramai-ramai, berbondong-bondong ada di satu kandidat, tapi satu kandidat tertentu hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi di KPU, gitu, hanya sebatas lolos di KPU, satu partai, kira-kira begitu. Nah, apakah nanti ini juga menggambarkan keterpilihan? Based on data, saya tentu bicara lagi-lagi ingin mengargumentasikan ini based on data gitu ya, menyandarkan ini kepada data. Nah, di pilkada itu Mbak, selalu kita tanya pertimbangan memilih. Pertimbangan memilih itu ada dua hal. Apakah lebih mempertimbangkan dukungan partai politik atau lebih mempertimbangkan sosok figur. Jadi itu yang kita hadap-hadapkan gitu ya. Karena di pilkada ini kan memilih figur. Figur itu artinya orang yang berkontestasi ya. Betul, si kandidatnya. Gitu ya.
Nah, ini menariknya dari berbagai macam data survei, hampir seragam, bahkan itu publik lebih dominan, 70 bahkan sampai di 80% itu lebih mempertimbangkan figurnya. Okay. Itu di pilkada. Khusus pilkada. Khusus di pilkada. Itu lebih betul mereka melihat siapa calon yang mau maju. Tidak sampai jauh ke, oh ini harus seirama dengan partai yang saya dukung. Baru saya pilih. Itu hanya kisaran 20-30%. Oh, wow, nggak sampai 50%. Nggak sampai 50%. Bahkan di wilayah tertentu ekstrim, bahkan sampai 85% lihat figurnya. Figur yang betul-betul punya magnet elektoral. Mau dari partai manapun, saya pilih. Atau bahkan lewat jalur independen, tanpa partai, dia nggak pikirkan nanti bagaimana proses politik di parlemennya. Yeah. Tidak sampai sejauh itu. Figur ini bagus, figur ini ramah, bijaksana, perhatian kepada rakyat, respon terhadap kejadian-kejadian di publik dia bagus, gitu ya. Nah itulah pilkada. Itu yang terjadi di pilkada. Nah memang ini berbeda sekali dengan pileg. Nah kalau di pileg ada kekuatan opini terhadap partai di mana si kandidat tersebut ikut berkontestasi. Karena kan memang teori hitungnya juga beda ya. Teori hitung, teori kemenangan, win number, dan lain sebagainya. Antara pileg di satu sisi dengan pilkada di sisi lainnya itu kan berbeda rumusnya, kira-kira begitu. Itu yang menjadi pertimbangan fundamental ketika publik mau memilih tuh, dalam konteks pilkada. Kemudian lebih spesifik lagi kita masuk ke wilayah Jakarta kembali, bicara latar belakang kandidat. Betul. Daerahan. Nah ini menarik. Jadi di data kita kalau bicara kedaerahan atau kesukuan ya, itu memang masih cukup dominan itu dari suku Betawi. Nah terus kemudian ada suku Sunda dan lain sebagainya ya. Nah preferensi pemilih kita itu tidak terlalu kuat sentimen kesukuan. Oh, karena mungkin Jakarta juga adalah daerah yang sangat terbuka pada perantau. Sepakat. Gitu, sepakat. Jadi makanya tadi lebih ke figurnya aja, mau dia dari suku manapun, kira-kira begitu, sepanjang figurnya memang merepresentasikan apa yang menjadi kehendak publik, itu punya peluang keterpilihan lebih besar. Saya akan kilik lagi lebih dalam, ketika ini kan ibaratnya datanya figur sekali lah, figur sentrik gitu. Tapi kan ada juga figur-figur yang didukung oleh bahkan sosok-sosok mantan presiden gitu, misalnya ya, atau mantan pejabat A dan B dan C gitu kan. Ada nggak influence di situ? Atau sebenarnya kita sudah tidak di situ kalau di Jakarta? Kalau bicara ada pasti ada, Mbak. Tinggal seberapa besar. Kan itu pertanyaannya ya. Tentu kandidat yang didukung oleh figur-figur tertentu itu akan semakin positif angka elektabilitasnya. Sepanjang si figur yang mendukung tersebut betul-betul terbuka menyampaikan kepada publik. Kan ini prosesnya kita sebut proses kampanye. Proses kampanye itu kan proses sosialisasi ya. Kalau mendukung tapi diam-diam, nah kan berpengaruh terhadap efektivitas dukungannya kan, pengaruhnya kan gitu. Atau dukung tapi malu-malu, kan sama saja gitu. Tapi ketika memang si figur tersebut atau si sosok tersebut mendukung secara terbuka, dia sampaikan ke media dan itu terdeliver dengan baik ke publik, ya akan menjadi positif tentu ya dukungannya. Nah cuma memang sekali lagi bahwa itu adalah sosok kedua, bukan sosok utama. Sosok utama tetap si kandidatnya. Hanya sedikit booster, tapi tidak mayoritas lah, tidak dominan begitu. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Baik, pemirsa, kita akan jeda sejenak. Hitung cepat Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 akan segera kembali. Tetaplah bersama Jawa Positif. Terima kasih Anda masih bersama Hitung Cepat Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 live di Jawa Post TV bersama saya Puri Anindita dan sudah ada Mas Muhammad Hatip dari Lingkaran Survei Indonesia. Sambil juga kita berdialog, Mas, jika ada angka-angka baru sudah mulai bermunculan mungkin dari teman-teman LSI boleh. Kita juga akan menunggu tim dari studio kami untuk menampilkan visual.
Karena yang menarik untuk dibahas selain apa yang sudah tertampung saat ini, tentunya perhitungan terus berjalan, adalah wilayah lain di luar Jakarta. Nah, kita sekarang mau menyoroti Jateng. Sambil juga Mas Hatip bisa melihat dashboard miliknya sendiri. Jawa Tengah ya, kita Ya. masuk wilayah Jawa Tengah. Boleh, bagaimana kondisi terakhir dari teman-teman LSI? Sebentar, ini di Jawa Tengah. Ya, ini Jawa Tengah dengan dua kandidat ya di sana ya, head to head ini antara dua jenderal kita ini. Dan kita lihat data masuk di dashboard kita ini untuk quick count ya Mbak ya. Kita bicara quick count ini sudah di angka 77,3%. Yang masuknya? Data yang masuk ya. Okay. Nah, dari angka ini, dari 77,3% ini terdistribusi ke pertama ke pasangan Andika dan Hendra Prihadi itu di 41,34%. Baik. Kemudian kepada Ahmad Lutfi Tajiyasin itu di 58,66%. 58,66. Iya, 58,66%. Oke. Tentu ini masih dinamis ya angka-angkanya ya, karena tadi di angka 77,3% data yang masuk per pukul 15.34. Baik. Indonesia Barat. Ini baru sekali. Karena ini sekarang kita sedang memperhatikan dashboard LSI, pemirsa. Boleh kita ajak juga ke teman-teman Jakarta. Jadi kita lihat tetap pasangan nomor urut 1 RK Suswono, nomor 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, kemudian nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Apakah sudah ada visual yang bisa ditampilkan teman-teman di studio? Jika tidak, kita akan dengarkan apa yang langsung didapat dari teman-teman LSI Lingkaran Survei Indonesia. Ya, kita pindah lokasi masuk ke DKI ya, masuk ke Jakarta. Ini datanya jauh sudah lebih besar. Tadi di Jawa Tengah kita di 77%. Baik. Untuk DKI data yang masuk sudah di angka 83,14%. Wow. Ini dengan 3 pasangan calon. Baik. Kita lihat distribusinya di sini RK Suswono di 39,17%. Baik. Kemudian pasangan Dharma Kun ya di angka 10,65%. Baik. Nah, kemudian Mas Pram dengan Bang Dul ini Rano Karno ini angka dukungannya di angka 50,18%. Baik. Nah, ini jadi itulah distribusi dukungan dari data yang masuk sebesar 83,14%. Lagi-lagi Mbak ini kita lihat masih dinamis begitu ya, karena masih sekitaran 16 sampai 17% data yang belum masuk, dan tentu nanti seirama dengan data yang masuk kita lihat progresnya apakah terkonsentrasi kepada salah satu pasangan calon tertentu atau memang terdistribusi merata begitu ke 3 pasangan calon yang berkontestasi di Pilgub DKI. Nah, mari kita sekarang berikan spotlight kepada Jawa Tengah. Yang persepsi publik begitu ya, ketika kami melaporkan dari lapangan itu disebut-sebut sebagai sebenarnya ini adalah medan pertarungan antara Megawati versus Jokowi begitu ya. Tapi saya mau dengar perspektif dari teman-teman yang memang dari LSI turun ke lapangan begitu ya. Dan bagaimana itu membentuk gitu ya persepsi publik ketika mau memilih antara nomor urut 1 atau nomor urut 2. Bagaimana itu behavior pemilihnya? Ini kembali ke topik argumentasi elektoral ya, alasan publik memilih kira-kira begitu ke figur tertentu atau ke pasangan calon, bahwa di sana ada dukungan-dukungan politik dari berbagai macam kelompok, misalnya partai politik atau bahkan ada figur-figur besar, figur-figur lainnya yang juga ikut mengkampanyekan kandidat yang didukungnya. Nah, bicara dukungan, bicara membentuk elektabilitasnya, kira-kira itu pasti ada. Karena kita sebut dengan endorse ya, kita sebut dengan endorse politik dari tokoh tertentu, itu tentu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya, betul. Seberapa besar? Kalau tadi kita bicara DKI Jakarta kan? Nah, sekarang kan soalnya kemarin sempat viral, Mas, ada tokoh sentral gitu ya, akhirnya memberikan eksplisit dukungan kepada pasangan tertentu. Nah, itu bagaimana? Ya, tentu itu ketika itu diketahui publik, satu ya, karena dukungan itu kan harus tersampaikan dengan baik itu ke masyarakat, sehingga tahu bahwa si tokoh ini, katakanlah kita sebut ya spesifik Pak Jokowi mendukung Pak Jenderal Lutfi ya, terus atau Ibu Mega di satu sisi yang lainnya begitu. Nah, tentu ketika itu diketahui publik,
kekuatan endorse itu juga akan bisa mempengaruhi dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Nah, itu pertama ada pengaruhnya, tinggal seberapa besar pengaruhnya. Nah, itu tentu itu tadi seberapa efektif juga dukungan dari masing-masing tokoh sentral tersebut, gitu ya. Nah, yang kedua tentu nanti kan bicaranya juga ini bicara angka, seberapa banyak sih pendukung dari masing-masing kandidat-kandidat yang kemudian bisa bertambah elektabilitasnya setelah mendapat endorse dari masing-masing tokoh-tokoh yang ada tadi. Nah, tentu itu bicaranya lagi udah bicara harus survei ya, harus kita potret jika tokoh tersebut mendukung kandidat tertentu, apakah dukungan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap pilihan Bapak Ibu. Nah, itu tentu harus dilihat data-datanya. Jika berdasarkan hasil quick count kita lihat tentu ada dinamika geseran ya, pergeseran, ada dinamika pergeseran dukungan dari data survei kita ke quick count hari ini. Nah, di data survei kita memang kemarin di Jawa Tengah itu kita survei di November itu masih cukup ketat ya dukungan antara dua pasangan calon yang berkontestasi di Jawa Tengah. Misalnya dapat saya sebutkan di sini pertanyaan secara terbuka itu dukungan kepada Pak Ahmad Lutfi dengan Pak Taji Yasin itu di 27,2%. Kemudian Pak Jenderal Andika Perkasa dengan Hendrar itu di 27,1%. Wah, tipis. Sangat tipis. Tipis sekali. Ini November loh ya. Ini November ya. Ini tentu dalam margin of error ya. Jadi kalau bicara angka ini kita tidak bisa sampaikan ini siapa yang unggul karena masih ya kita sebut draw lah kira-kira begitu ya. Antara Pak Ahmad Lutfi Taji Yasin dengan Pak Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi. Nah, ini survei di November. Di tanggal kita lihat di sini tanggal terakhir survei ini dilaksanakan, wawancara di lapangan itu di tanggal 15 November, artinya sekitaran 12 hari ya menjelang hari pemilihan. Nah, itu 12 hari itu memang waktu-waktu krusial itu, Mbak. Kira-kira 12 hari yang menentukan mungkin narasinya ya, kira-kira begitu. Kenapa menentukan? Di data survei kita juga, Mbak, publik itu mengeksekusi, tanda kutip, menentukan pilihannya juga itu masih cukup besar ketika masa tenang. Ini disebut swing voter kan? Itu yang kita sebut dengan swing voters, bahkan undecided ya. Orang yang belum menentukan pilihan ketika kita turun survei. Nah, kenapa kemudian publik belum menentukan pilihan padahal sudah kampanye, sudah masuk tahapan, udah lihat debat, itulah. Itu bisa mempengaruhi itu karena cukup besar ceruk pemilih yang masih belum menentukan pilihan ketika kita turun survei. Nah, tentu masing-masing pasangan calon ya saya prediksikan kira-kira mereka juga punya data, mereka memanfaatkan tanda kutip ya bagaimana mengambil peluang dari publik yang belum menentukan pilihan ketika survei ini dilakukan. Dengan selisih elektabilitas yang masih sangat kompetitif, tentu kan penentunya adalah undecided. Penentunya adalah swing voters, penentu kemenangan ya. Nah, siapa kandidat yang bisa memaksimalkan dukungan dari ceruk pemilih yang berkategori undecided, tentu potensi kemenangannya akan jauh lebih terbuka dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang menjadi kompetitor utamanya. Sedikit saja, ini sambil juga memahami behavior, boleh kita ajak ke Banten jika sudah ada dashboard dari LSI. Mari kita lihat Banten. Banten kita masuk ke quick count-nya ya, Mbak ya. Quick count-nya ya. Quick count-nya Banten. Nah, ini menarik juga nih. Memang akan menarik sekali, Mbak, ketika head to head ya. Hanya dua pasangan calon. Jawa Tengah sama lah ya dengan Banten. Dan salah satunya itu kan sangat gemuk. Kemudian ada apa ya, quote unquote influence dinasti. Betul. Gitu. Nah, bagaimana nih? Banten. Kita sabar sedikit pemirsa ya. karena bahasa. Perlu saya refresh lagi datanya ini. Dashboard ini lagi mau di refresh kembali begitu ya. Tapi bisa terlihat di layar. Ini sepertinya tangkapan sudah ada dari tim kami di layar. Bisa jadi nanti dikoreksi kalau misalnya LSI ada yang dapat lebih terkini. Tapi pasangan nomor urut 1 tadi 44,84%, sementara yang pasangan nomor urut 2 55,16%. Sementara saya ingin memahami behavior. Seringkali dalam percakapan dinamika politik ada istilah dinasti, gitu ya. Bisa hal positif, bisa hal negatif, tetapi ada juga
ketika kita bicarakan Banten, nama-nama yang dikaitkan dengan dinasti juga punya track record, misalnya tersandung masalah hukum, begitu. Apakah publik Indonesia dalam hal ini akan lebih bisa mengabaikan hal tersebut? Karena tadi disebut kami melihat figur, kami melihat kami kenal atau tidak. Jadi itu tetap nomor satu, atau ketika sudah ada track record sempat kena proses hukum nih, atau mungkin di wilayah lain ada yang sudah berstatus narapidana kemudian mencalonkan lagi, misalnya seperti itu, apakah publik itu lebih permisif atau ada kecenderungan saya tidak akan pilih lagi seperti orang-orang yang dengan track record hukum yang tidak sempurna gitu. Iya, Mbak. Kalau di survei kita ada istilah isu negatif. Isu negatif yang diopinikan atau diasumsikan itu melekat, dialamatkan kira-kira begitu kepada figur-figur tertentu. Di antara contoh isu negatif yang sering kali muncul adalah perspektif hukum, yang terkait isu-isu hukum ya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, dalam perbincangan isu negatif itu, Mbak, ada dua hal kira-kira begitu yang kemudian seberapa besar pengaruhnya nih. Nah, didasari oleh dua hal. Seberapa publik tahu tentang isu negatif itu, seberapa besar ya publik tahu tentang isu negatif itu, dan seberapa besar juga publik percaya. Oh, jadi tahu dan percaya. Tahu dan percaya, iya. Katakanlah satu kandidat tersandung kasus hukum, tapi itu hanya diketahui oleh segelintir orang di elit begitu, ya tentu tidak berpengaruh kepada tingkat dukungan di grassroots ya. Nah, ketika pun itu diketahui mayoriti oleh pemilih, tapi kemudian publik menganggap itu ini mungkin hanya sentimen politik gitu ya, ini karena serangan dari lawan begitu, ya publik akan tidak percaya terhadap kasus tersebut, tentu tidak berpengaruh. Nah, itu kaitannya dengan isu-isu negatif yang dialamatkan, diopinikan kepada kandidat-kandidat tertentu. Nah, itu bicara dengan sentimen negatif ya, atau isu-isu negatif. Nah, lebih spesifik dinasti. Dinasti dari beberapa temuan kita memang tidak terlalu menjadi isu utama ya dalam argumentasi atau alasan orang memilih. Jadi tidak terlalu menjadi perhatian gitu, ini kandidat ini masih terkait dengan dinasti tertentu atau tidak, itu tidak terlalu menjadi concern publik dalam memilih. Apalagi baik dinastinya, katakanlah tadi di persepsi dinasti yang terkait kasus hukum atau memang di persepsi positif dan lain sebagainya, itu tidak terlalu kuat. Jadi artinya netral dalam hal ini ya? Betul, itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu dominan menjadi magnet elektoral bagi kandidat tertentu. Menarik sekali. Bagaimana dengan politik uang? Tahan dulu jawabannya, karena pemirsa kita akan terus nantikan dan memantau. Hitung cepat, kami jeda sejenak, segera kembali, tetaplah di Jawa Positif. Terima kasih banyak Anda masih bersama update Pilkada Hitung Cepat Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024 live dari Studio Graha Pera Jakarta bersama saya, Pura Nindita, dan sudah hadir teman kita Mas Muhammad Khatib dari Lingkaran Survei Indonesia. Segera kita akan tangkap apa yang terjadi di Jabar dan juga Jatim. Oke. Mas, boleh lihat dashboard LSI sambil juga kami tampilkan visualnya. Oke, kita Jatim dulu ternyata. Jatim, dari visual ya. Ini nomor urut 1, saya membacakan apa yang di layar, tapi siapa tahu ada tangkapan terbaru dari dashboardnya Mas, bahwa nomor urut 1 8,5%, nomor urut 2 58,4%, dan nomor urut 3 33,11%. Menarik sekali. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Jawa Timur ini provinsi satu-satunya kandidatnya tiga-tiganya perempuan, Mbak. Itu, sebelum tadi jeda iklan pariwara, saya bertanya, apakah gender secara umum begitu ya, kita belum mengurut ke Jatim, ini ada pengaruhnya dengan pemilih. Ternyata Mas bilang terpatahkan. Ya. Jadi pemilih kita sudah sangat dewasa, pemilih kita sudah sangat rasional dalam konteks
tadi sentimen gender ya, laki-laki atau perempuan. Bahkan sebagai sebuah contoh, saya kira ini Provinsi Jawa Timur, kalau bicara dikaitkan dengan afiliasi agama, Jawa Timur basis NU, terus kemudian di mana kandidatnya tiga-tiganya mewakili representasi kaum perempuan. Nah, ini kan tentu luar biasa ini. Iya. Dari sisi nilai-nilai kesetaraan. Betul. Kesetaraan gender ya, atau nilai-nilai demokrasi, tidak ada perbedaan gender laki-laki perempuan, kan kira-kira begitu. Itu terjadi di Jawa Timur pula. Iya. Artinya umumnya hipotesis yang terjadi adalah ketika satu kantong itu basis agamanya kuat, religiusitasnya kuat, ada anggapan kecenderungannya akan memilih gender laki-laki sebagai pemimpin, tapi terpatahkan. Itu sudah terpatahkan dengan jelas, kuat sekali itu, tegas. Jawa Timur membantah, kira-kira begitu, mematahkan tadi ya. Stigma, stereotip atau hipotesis gitu ya. Jadi nggak perlu perdebatan. Ya. Contohnya all female contestants gitu ya. Baik, kemudian apalagi tangkapan yang menarik dari Jawa Timur secara behavior pemilih, kemudian apa ya, kalau kita kerucutkan kan terlihat dari sini, khusus Jawa Timur, Ibu Khofifah melaju, walaupun ini sangat dinamis dan sangat cair, tapi Ibu Tri Risma hari ini, walaupun saya ingat sekali ketika beliau ini berperan sebagai wali kota Surabaya, sangat dicintai. Betul. Gitu. Tapi mungkin ada tangkapan progresi yang kami belum memahami dan teman-teman LSI bisa lihat apa? Kalau dari tafsiran data, kenapa Ibu Khofifah saat ini leading ya, relatif unggul dibandingkan dengan dua kandidat lainnya? Pertama, Ibu Khofifah kita ketahui figur incumbent. Jadi pejabat yang memang akan melanjutkan kembali masa jabatannya, ikut kontestasi incumbent ya. Nah, untuk seorang incumbent itu ada faktor yang kita sebut dengan approval rating, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya. Nah, itu approval rating itu kemudian menjadi tiket keterpilihan atau kemudian dia mendapat tiket negatif dari publik, tidak dipilih kembali. Nah, sejauh mana kepuasan, tingkat approval ratingnya semakin tinggi, tentu peluang keterpilihannya untuk bisa dipilih kembali semakin terbuka lebar. Jadi seorang incumbent, kira-kira saat ini Ibu Khofifah sudah punya bonus berkampanye tanda kutip ketika dia menjalankan roda pemerintahan dengan keberhasilannya yang bagus. Baik. Nah, itu yang kedua, kita tidak juga, ini fakta juga, ada peran wakil ya, Emil Dardak dengan figurnya yang cukup populer, kira-kira begitu. Itu juga tentu memberikan kontribusi elektoral kepada pasangan calon ya, Khofifah, Emil Dardak ini. Itu dua itu saya kira faktor dominan ya, cukup dominan. Angka elektabilitas Ibu Khofifah dengan Emil Dardak itu memimpin. Berdasarkan hasil hitung cepat LSI Indonesia. Baik. Kami hanya punya 7 menit lagi, jadi mari kita maksimalkan dengan memberikan spotlight kepada Jawa Barat. Satu wilayah yang kantong pemilihnya besar, tetapi juga paslon yang berkontestasi ada 4. Nah, apa yang menarik dari Jabar? Jawa Barat, tentu Jawa Barat juga dengan jumlah pemilihnya yang di atas 30 juta ya, tepatnya 35 juta sekian. Ini tentu dari sisi jumlah pemilih sangat besar ini. Salah satu kantong suara di Pulau Jawa, Jawa Barat ya. Nah, yang menariknya juga 4 pasangan calon juga di sana bertarung. Nah, ketiga juga ada misal figur-figur yang cukup kuat dan menjadi simbol partai, misalnya Pak Saihu sebagai presiden ya, presiden partai. Kemudian berpasangan juga dengan Pak Ilham Habibie, yang kita ketahui beliau adalah anak dari mantan presiden, Pak Habibie. Nah, di luar itu ada figur-figur juga yang kita sebut dengan artis, public figure, ada di sana itu. Jadi memang semuanya sebetulnya punya modal, elektabilitas yang sangat mumpuni, Mbak. Nah, cuma modalnya rupanya belum cukup. Modal-modal itu belum cukup untuk bisa mengejar angka keterpilihan pasangan nomor urut 4 KDM dengan Erwan Setiawan, di mana Kang Deddy Mulyadi berdasarkan hasil hitung cepat kita, mari kita lihat di Jawa Barat ya, data yang masuk di 87,33%. Dukungan tertinggi itu kepada Kang Deddy Mulyadi ya, Kang DM ya, KDM
berpasangan dengan Kang Erwan Setiawan itu di angka 62,19%. 62,19%. Jadi ini perlu diupdate visual kami karena saat ini kan kayaknya yang terlihat unggul adalah paslon nomor urut 2. Tetapi dari dashboard LSI saat ini per detik ini nomor 4 lagi unggul. Betul. Nah, kemudian disusul angka elektabilitas tertinggi kedua itu pasangan Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi ya di 17,97%. 17,97%. Ya. Nah, kemudian ada pasangan Dr. Andes Kiai Haji Acep Adang Ruyat berpasangan dengan gitalis Dwi Natalina atau Gita KDI ya. Ini ada public figurnya betul. Itu di 10,69%. Nah, kemudian terakhir di urutan elektabilitas keempat Pak JJ Wiradinata dengan Kang Ronald itu di angka 9,16%. Artinya memang udah sangat leading ini pasangan nomor urut 4 ini ya. Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Haji Erwan Setiawan di 62,19%. Oke, apa yang menarik mengapa walaupun sangat dinamis sekali lagi tapi angkanya sangat tebal ya. Artinya sudah 60% plus lah. Betul. Begitu. Apa yang membuat publik merasa percaya sama pasangan ini ketimbang tiga lainnya? Dari berbagai macam temuan survei ya, bukan hanya survei kami dari LSI DJA, tapi kira-kira juga terkonfirmasi oleh aneka macam survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Memang aspek popularitas, sekali lagi, popularitas Kang DM itu sudah melampaui tingkat keterkenalan kandidat-kandidat yang lainnya. Ini kita bicaranya data yang mewakili representasi semua kalangan ya, Mbak. Tidak hanya di elit. Mungkin kalau di elit kita mengasumsikan tokoh tertentu lebih dikenal ya. Tapi berbeda dengan yang terjadi di publik ya, di grassroots dan lain sebagainya. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu punya modal popularity yang di atas rata-rata yang lainnya. Di data survei kita itu sudah hampir nyaris di angka 100%. 96%, 97%, plus minus margin error itu kan sudah hampir di... Jadi ini terrefleksikan ya, semua itu artinya tidak ada anomali lah. Kalau progresi, itu artinya semua terrefleksikan. Kita hanya punya sedikit lagi, apa yang Mas mau katakan tentang politik uang, dan kami tahu ini masih sangat dinamis, kita terus menghitung dan memantau, tapi apa yang Mas mau sampaikan kepada publik, pemirsa Indonesia yang hari ini memilih? Oke. Saya ingin memanfaatkan waktu ya yang sangat singkat ini. Pertama, kaitannya dengan dukungan atau angka-angka yang masuk dari tabulasi kita di quick count itu semuanya berdasarkan hasil hitung cepat yang semuanya teorinya adalah sampling. Jadi ini bukan hasil dari sebuah kontestasi, hasil final, tetap hasil finalnya adalah hasil yang dikeluarkan oleh lembaga yang memang kita sepakati bersama, KPU, KPUD. Nah, bahwa hari ini sudah ada angka-angka dukungan itu lagi-lagi itu adalah angka-angka dukungan berdasarkan hitung cepat LSI DJA. Itu yang pertama, karena kita dari tadi bicara dukungan-dukungan angka-angka ini. Nah, yang kedua kaitan dengan politik uang, Mbak. Ini memang selalu menjadi topik utama ya dari survei yang kita lakukan secara periodik di daerah tertentu atau lintas daerah, bahkan tingkat nasional. Kita dalam konteks moral etik politik tentu miris melihat dan menemukan angka politik uang yang mentolerir kira-kira gitu, bahkan menganggap wajar, bahkan bisa mempengaruhi pilihan itu rata-rata di angka 40-an% di atasnya. Bahkan di wilayah tertentu, saya tidak sebutkan nama wilayahnya, itu tembus di angka 75%. Publik yang ketika kita tanya apakah Bapak Ibu menganggap wajar, kurang wajar, tidak wajar sama sekali, ketika ada pasangan calon atau ketika ada tim yang memberikan sejumlah uang atau sembako untuk mempengaruhi pilihan atau untuk memilih, dianggap wajar. Itu tembus di angka 70% di wilayah tertentu ya, spesifik di wilayah tertentu, saya tidak sebutkan wilayahnya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini tentu menjadi PR dalam proses demokrasi yang kita sepakat hari ini, pemilihan langsung adalah cara yang paling tepat untuk menentukan pilihan. Siapa pemimpin di satu wilayah. Tapi itu tadi kita punya PR besar dalam konteks money politik. Terima kasih, saya aminkan mudah-mudahan kita juga terus berprogres sebagai pemilih. Karena siapapun yang akhirnya menjadi pemimpin kita adalah cerminan real dari rakyat sebuah negara. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Jopos TV akan melaporkan lagi kondisi terkini hitung cepat nanti malam. Saksikan program Nusantara Kini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.